Oke, sudah cukup dah sinematiknya. Sekarang bagaimana cara aku turun? Oh my gosh, tinggi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadur Azmi, NPM 25126463. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kelayakan tahammul dan kelayakan ada. Apa sih yang dimaksud dengan kelayakan tahammul dan kelayakan ada? Mari kita simak sama-sama videonya. Mengapa periwayatan hadis memerlukan proses seleksi kepada sang periwayat? Periwayat hadis memerlukan proses seleksi karena berfungsi sebagai sistem verifikasi untuk menjaga otentisitas hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Karena menyampaikan hadis kepada umat sama dengan memberikan kesaksian yang penuh tanggung jawab. Perbedaan syarat ini sangat penting mengingat periwayatan hadis berlangsung lintas generasi selama ratusan tahun dan rentan terhadap pemalsuan akibat kepentingan politik maupun mazhab. Dengan seleksi ini, ulama hadis bisa menghasilkan klasifikasi hadis sahih, hasan, dhaif, hingga maudhu, sehingga setiap hadis yang diamalkan umat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral. Kelayakan tahammul. Kelayakan tahammul merupakan kemampuan untuk menerima hadis. Menurut para ulama, tahammul boleh dilakukan oleh siapa saja, sekalipun orang tersebut merupakan non-muslim ataupun belum baligh, asalkan orang tersebut sudah tamyiz dan terbebas dari berbagai faktor yang dapat menghalangi penerimaan hadis dengan baik dan sempurna. Kelayakan ada. Menurut mayoritas ulama, kelayakan ada merupakan kemampuan menyampaikan atau periwayatan hadis yang merujuk kepada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perawi agar hadis yang diriwayatkannya dapat dijadikan sebagai hujjah. Syarat-syaratnya antara lain Islam, baligh berakal, adil, dan dabit. Maka suatu hadis tidak akan diterima apabila perawinya tidak memenuhi kriteria yang telah disyaratkan oleh para ulama hadis. Singkatnya, kelayakan tahammul itu merupakan syarat atau minimal dari kemampuan seorang periwayat untuk menerima hadis. Sedangkan kelayakan ada itu merupakan syarat dari kemampuan minimum seorang periwayat hadis untuk meriwayatkan hadis kepada orang lain. Yang pertama, Islam. Berdasarkan kesepakatan ulama, hadis yang diriwayatkan oleh orang kafir tidak bisa diterima dan dijadikan hujjah. Periwayatan dari orang fasik saja perlu diteliti dengan hati-hati, apalagi jika riwayat tersebut datang dari orang kafir, maka harus ditolak atau dicari tahu tentang kebenarannya. Yang kedua, baligh dan berakal. Ini merupakan usia taklif di mana adanya kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan salah, disertai dengan akal sehat yang mampu menyampaikan hadis dengan sadar dan bertanggung jawab. Maka orang yang kehilangan akal tidak dapat diterima hadisnya karena sudah hilang kemampuannya untuk menyampaikan hadis. Ketiga, sifat adil. Sifat adil merupakan sifat yang mengarahkan seseorang untuk selalu bertindak dengan penuh ketakwaan, menjauhi perbuatan dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, serta menjaga harga diri dari perbuatan mubah yang bisa merusak kehormatan diri, sehingga dapat dipercayai kejujurannya. Yang keempat, dabit. Dabit merupakan kemampuan seorang perawi dalam memahami, menghafal, dan memelihara keaslian hadis. Dabit mencangkup hafalan dan tulisan. Seorang perawi harus benar-benar hafal atau menjaga keaslian catatannya, serta memahami tulisannya agar terpelihara dari adanya kesalahan, perubahan, atau pengurangan. Kesimpulannya, kelayakan tahammul dan kelayakan ada merupakan kemampuan menerima dan meriwayatkan hadis. Menurut mayoritas ulama,
Tahammul bisa dilakukan oleh siapa saja, asal orang tersebut sudah tamyiz dan tidak terdapat faktor yang dapat menghalangi penerimaan hadis. Sedangkan pada ada, para ulama mensyaratkan bahwa seorang perawi harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan jika ingin meriwayatkan suatu hadis. Syarat-syaratnya antara lain beragama Islam, taklif atau balik berakal, adil, serta dabit atau kuat hafalan atau ketelitiannya, sehingga hadis hanya dapat dijadikan sebagai hujah apabila riwayatnya diriwayatkan oleh seorang perawi yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang kelayakan tahammul dan kelayakan ada. Kalau ada salah khilaf, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.